Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas perusahaan retail yang terkenal ya untuk kalangan menengah ke bawah, yaitu Ramayana. Kok aku bahas ini ya karena pandemi sudah mulai selesai ya. Jadi harusnya retail-retail ini mulai bangkit, terutama Ramayana. Kenapa aku pilih Ramayana dibanding yang lainnya? Mungkin karena Ramayana ini image-nya ya dari aku pribadi, Ramayana ini adalah toko baju paling kuat di Indonesia. Kenapa paling kuat? Nanti aku akan kasih tahu kenapa Ramayana adalah toko baju yang paling kuat di Indonesia. Ini websitenya Ramayana ya. Tadi aku ngecek-ngecek, tidak ada informasi tentang about us. Terus link-link di bawahnya pun kalau kita pencet, eh, dia tidak menampilkan halaman gitu. Jadi ini website Ramayananya langsung kita lewatin aja karena tidak ada informasi apapun. Jadi kita akan langsung lihat ke laporan keuangannya. Kenapa aku bisa kasih eh, apa namanya penghargaan ke Ramayana ya, penghargaan pribadi ke Ramayana adalah retail baju yang paling kuat di Indonesia. Kita langsung cek ke laporan keuangannya yang paling baru. Nah, ini dia laporan keuangan yang paling baru. Ini di 31 Maret 2022. Ini dikali 1 juta rupiah. Jadi setiap angka yang di sini ini yang tertulis atau tercatat di sini akan dikalikan 1 juta rupiah. Artinya kalau kita misalnya lihat yang apa sih ini di kas atau setara kas 1 juta kan, nanti dikalikan 1 juta lagi. Berarti uang kas Ramayana ada sebesar 1 triliun. Hebat kan? Lalu deposito berjangkanya ada sebesar 1 triliun. Jadi uang yang cair itu atau kas yang bisa dicairkan itu 2 triliun. Jadi uang kas mereka itu 2 triliun. Jadi selama pandemi kemarin, Ramayana masih bisa mempertahankan toko-tokonya ya. Mungkin ada beberapa toko yang tutup, namun sebagian besar toko Ramayana yang ramai, mereka tetap bertahan karena uang kas mereka yang sangat banyak. Nah, inilah salah satu fungsi uang kas. Jadi aku agak melawan tentang tidak setuju ya, dan bahkan melawan kalau ada yang bilang uang kas berlebihan itu adalah sia-sia atau hal yang tidak berguna. Justru aku sebaliknya. Justru uang kas itu penting ketika ada terjadi krisis ekonomi. Nah, ini salah satunya karena uang kas dari Ramayana sangat banyak, akhirnya Ramayana ini tetap mempertahankan benderanya ya di Indonesia, dan tidak ada kita bilang Ramayana bangkrut dan segala macam. Mungkin ada beberapa toko yang tutup, tapi secara perusahaan mereka tetap strong karena uang kas mereka yang sangat banyak. Ada sebesar 2 triliun ya kas dan deposito totalnya. Investasi jangka pendek 200 miliar. Lalu persediaannya atau baju-bajunya itu sekitar 800 miliar. 800 miliar benar-benar. Total aset lancarnya 3,4 triliun. Kita akan bandingkan dengan utangnya. Kita lihat utangnya ada berapa banyak. Utangnya tidak ada liabilitas ya. Sebelah kanan liabilitasnya. Ya ampun, ini format yang jarang aku ketemui ya. Liabilitasnya sebelah kanan. Kita bandingkan dengan aset lancar ya. Aset lancarnya itu atau yang bisa dicairkan dengan mudah itu sebesar 3,4 triliun. Lalu utang jangka pendeknya itu 1,1 triliun. Jadi artinya utang jangka pendek itu harus lunas di bawah 1 tahun. Dan sementara itu kas dan deposito berjangka mereka ada 2 triliun. Jadi total utang jangka pendek mereka bisa dibayar dengan mudah. Bahkan masih ada sisa 1 triliun. Jadi secara utang mereka aman. Ini salah satu yang aku sebut Ramayana itu super strong karena kekuatan uang kasnya. Gitu. Lalu total utang ya. Total liabilitas itu 1,8 triliun. Dan masih bisa dibayar oleh 2 triliun. Yaitu berupa kas dan deposito berjangka. Jadi
semua utangnya bisa dibayar lunas, bahkan sisa 200 atau 300 miliar uang cash gitu. Jadi ini adalah perusahaan yang super aman dan jauh dari kata bangkrut. Oke, perbedaan, bukan perbedaan, mungkin kita bandingkan dengan modal dari utang itu 1,8 triliun, modal dari investor 3,6 triliun. Jadi makanya ini utangnya sangat kecil ya dibanding uang atau modal dari investornya sangat banyak. Jadi utangnya tidak masalah sama sekali bahkan ya. Jadi kenapa disebut super kuat di Indonesia atau retail super kuat di Indonesia ya ini karena uang kasnya banyak dan utangnya pun geli-geli lah bagi mereka ya. Oke, kita akan masuk ke bagian laporan laba rugi. Di tahun 2020 sampai 2021 mereka mengalami kesulitan ya karena pandemi ya. Jadi 2021 pendapatan mereka kita langsung ke bagian ini ya, total pendapatan ya. Karena ini kita sama saja ya. Di 2021 di kuartal satunya pendapatan totalnya hanya mencetak 490 miliar. Sementara itu di tahun ini kuartal 1 Ramayana berhasil menembus 600 miliar. Jadi naik sekitar 110 miliar ya. Jadi ini kinerja yang baik karena ada pemulihan retail mulai dibuka ya. Dan toko-toko dibuka di awal kuartal 1 ini. Nah, nanti kita akan tunggu nih kuartal 2 dari Ramayana seberapa besar. Gitu. Lalu laba bruto naik juga, hanya naik setipis ya. Karena ada beban pokok penjualan barang diputus. Laba rugi usaha yang tahun sebelumnya rugi, tahun ini menjadi positif 25 miliar. Lalu kita lihat ke bagian langsung lompat ke laba rugi tahun berjalan ya. Tahun lalu minus 85 miliar, tapi tahun ini jadi positif 30 miliar. Ada perbaikan kinerja di kuartal 1. Ini belum masuk lebaran. Kalau lebaran dapat berapa? Bayangkan ya. Oke, laba rugi ada perbaikan ya. Karena tahun ini atau dibandingkan tahun lalu banyak yang tutup tokonya karena ada PSBB ya. Sementara tahun ini tidak ada PSBB yang super ketat lagi karena retail pada buka. Kita langsung masuk ke aliran arus kas. Nah, ini di kuartal satunya ya. Di kuartal satunya minus tahun sebelumnya 170 miliar, lalu di kuartal 1 di tahun ini minus 62 miliar. Tapi kalau kita lihat secara kuartalan untuk bisnis Ramayana memang kurang detail atau kurang tepat ya. Karena bisnis Ramayana ini kita harus lihat di bagian kuartal kedua atau kuartal di mana lebaran itu ada. Jadi memang bisnis Ramayana ini menguntungkannya pada saat lebaran. Kalau lebaran nggak ada, kemungkinan Ramayana akan kesulitan gitu. Kenapa? Kita akan cek ya. Mari kita lihat rekapan tahunan. Nah, ini dia rekapan tahunannya dari 2008 sampai 2021 lah ya. 2022 kuartal 1 tidak aku masukkan karena masih belum setahun ya. Nah, dari kinerja 2008 omset sampai ke 2019 aku hitungnya sebelum kena Covid ya. Kan 2020 kena Covid, 2019 tidak kena Covid. Lihat kinerja omsetnya selalu naik turun lah, tapi ujung-ujungnya yaitu naik. Dan juga laba bersihnya ya, dari 2008 sampai 2019 naik turun memang, tapi ujung-ujungnya naik. Ekuitas juga sama. Yang paling penting bukan naik turun omset dan laba bersih, tapi yang paling penting justru di ekuitasnya.
Dari 2008 sampai 2019 ada kenaikan ya, dari 2 triliun sampai 4,1 triliun. Artinya investor mendapatkan keuntungan karena ketika investor beli saham sebenarnya mereka beli ekuitas. Arus kasnya dari 2008 sampai 2019 selalu mencetak arus yang positif. Bahkan di 2019 mereka mendapatkan arus kas masuk sebesar 1 triliun. Jadi makanya uang kas mereka cukup banyak ya. Yang ajaibnya ya, di 2020 dan 2021 arus kas mereka positif. Tadi kan kita lihat negatif kan. Di kuartal 1 negatif, dua-duanya negatif nih. Arus kas yang masuk negatif karena ini masih kuartal 1. Ketika mereka masuk lebaran, itu pendapatan mereka itu lompatnya jauh sekali. Mengakibatkan arus kas mereka menjadi positif. Di 2020 mereka mencetak kerugian sebesar 138 miliar. Tapi karena kinerja yang bagus dari Ramayana ya, manajemen ya, mereka bisa memanage resiko mereka. Akhirnya arus kas mereka berhasil dibuat positif. Nah inilah ya alasan aku bilang Ramayana ini adalah perusahaan retail baju paling kuat di Indonesia. 2021 juga ada PSBB, tapi mereka berhasil mencetak laba meskipun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya ya. Nah ini juga berhasil memasukkan arus kas yang positif hampir 2 kali lipat ya, 2,5 kali lipat dari sebelumnya. Jadi ini benar-benar kuat ya. Nah, coba bayangkan dengan di tahun ini yang ketika saat lebaran tidak ada PSBB sama sekali dan bahkan semuanya boleh mudik. Berapakah uang yang akan masuk ke dalam kas dan laba bersihnya mereka? Bahkan omsetnya mereka bisa bertambah berapa banyak? Apakah ini menjadi kebangkitan bagi Ramayana? Nah, ini soal ngomongin kinerjanya Ramayana ya. Jadi dari masa lalu ini Ramayana ini sangat kuat keuangannya. Jadi mereka sangat sulit sekali untuk runtuh ya. Karena manajemen mereka mengatur keuangan mereka dengan sangat baik. Ini tercermin dari tahun 2008 ya. Sangat baik. 2020-2021 mereka kena pandemi tapi mereka berhasil membuat Ramayana ini tetap berdiri. Gitu. Oke, kita akan lihat ke bagian presentasi mereka ya di tahun kemarin, public expose apa yang mereka lakukan, kenapa mereka masih bisa bertahan dan segala macamnya kita cari tahu lewat presentasinya mereka. Gambaran umum perseroan, salah satu operator department store terbesar di Indonesia ya, dan didirikan ini sudah puluhan tahun ya. Market leader dalam segmen pasar menengah dan bawah. Setuju? Lini usaha mencakup pakaian, mainan, peralatan tulis, kebutuhan rumah tangga, dan supermarket. Iya benar, Ramayana juga salah satunya bisa hidup karena ada supermarketnya ini. Ini tertolong lah Ramayana oleh supermarket ini. Mengoperasikan 102 toko di seluruh Indonesia. Nah, ini ada yang segmen usaha ya, ada yang beli putus 3,36%, konsinyasi 49%, supermarketnya 14%, lumayan besar ya 14%. Ini yang lumayan menyelamatkan Ramayana ya. Karena pada masa pandemi ini Ramayana 2 tahun yang lalu sempat menjual masker dan bahan-bahan kebutuhan pokok. Gitu. Ini yang penolong, salah satu penolong. Lalu segmen usaha. Ini ngomongin soal pakaian ya, department store, supermarket. Paling banyak tetap department store. Pakaian pria paling banyak, wanita 10%, anak 10%, tas, sepatu, aksesoris 21%. Aku pribadi memang suka belanja di Ramayana dibanding brand-brand lainnya ya. Jadi mayoritas pakaianku ini belinya dari Ramayana gitu. Makanya mungkin datanya cukup banyak di pria yang 43% ya. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya, segmen usaha. Ya seperti sebelumnya ada, ini ngomongin supermarket ya. Makanan minuman 7%,
Peralatan WC 2%, produk makanan yang segar-segar 2%, mainan alat tulis 0,0%, peralatan air rumah tangga ya sekitar 1%. Ini harusnya bukan hitungannya satuan ya, mungkin puluhan ya. Ini harus diralat, tapi tidak apa-apa ya, mencerminkan ya. Kinerja tadi kita sudah lihat, kita lewatin aja. Laporan posisi keuangan juga sehat, tadi kita lewatin aja. Detail toko, ada di 2020 ada toko baru ya di Semarang. Tutup toko di 2020. Ada berapa toko? 1, 2, 3, 4, 5 toko ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 toko tutup. Tapi toko barunya ada tambah berdua. Akhir 2020 ada toko baru, ada 2 toko baru, lalu tutup toko ada 6 toko ya. Jadi tutup toko itu bukan hal yang negatif, justru hal yang positif. Kenapa? Mungkin toko-toko yang tutup ini cost-nya lebih besar daripada pemasukan. Jadi mereka memangkas kos-kos yang kira-kira merugikan perusahaan Ramayana ya. Jadi ini alangkah baiknya ketika ini adalah keputusan yang baik ketika ada satu toko yang mengalami kerugian. Jadi mereka memang harus tutup. Apakah ketika beberapa toko ini atau belasan toko ini atau puluhan toko ini tutup, apakah merugikan Ramayana? Justru tidak, justru menguntungkan Ramayana. Toko yang ramai tetap beroperasional dan menghasilkan laba tambahan. Namun untuk toko-toko yang sepi, cost yang berlebihan ini menjadi hilang. Jadi ini tutup toko ini bukan tanda kiamat, tapi adalah strategi ya untuk mengurangi cost. Jadi laba bersih mereka tetap naik dan arus kas mereka tetap positif. Ini yang mereka lakukan. Kenapa arus kas mereka tetap positif? Ini bagus bagi ini ya investor ya, dan kinerja mereka, perusahaan mereka. Oke, ini keberadaan gerai di seluruh Indonesia ada ya. Total 102. Paling banyak di Jawa Barat 37. Di Jakarta ada 14, Sumatera 18, Jawa Timur 10. Jadi total 102 toko di seluruh Indonesia. Hambatan semester 1 melemahnya ekonomi akibat pandemi. Tentu saja penutupan sementara dan pembatasan operasional gerai, penurunan pendapatan sewa. Oke, benar juga. Nah, mereka tidak menyerah, mereka tetap berjuang ya. Mereka melakukan penjualan online, mempertahankan keberadaan gerai, dan restrukturisasi penggunaan space, remerchandising produk, melanjutkan konsep lifestyle mall, pengendalian biaya secara ketat. Inilah yang membuat Ramayana tetap strong. Pengendalian biaya secara ketat, yaitu menutup toko-toko yang rugi. Jadi mereka tetap menghasilkan arus kas positif gitu. Oke, ini presentasi dari mereka. Strateginya bagus ya. Tutup toko ini bukan hal kiamat, tapi ini ibaratnya membuang parasit ya. Jadi toko yang mengalami kerugian itu aku mungkin analogikan sebagai parasit ya. Dia menghisap darah tapi tidak memberikan keuntungan. Jadi memang harus dibuang parasit-parasit ini ya. Akhirnya arus kasnya ini tetap positif. Ini salah satu strategi mereka cukup bagus, dan ini yang penolong mereka ya. Supermarket, karena menjual kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, makanan, minuman, dan lain-lain. Oke. Kita akan lompat ke bagian press release. Mereka akan presentasi atau ada informasi yang bagus. Ini ngomongin soal keuangan ya, kalau aku lihat sekilas margin operasional. Oke, ya ini ngomongin soal keuangan, jadi kita lewatin aja. Dari sisi yang paragraf paling terakhir, dari segi likuiditas neraca perseroan pada 6 bulan pertama 2001 tetap liquid dan tidak memiliki pinjaman bank. Ini yang menjadi super bagi Ramayana. Mereka tidak ada utang berbunga yang mengakibatkan uang kas mereka tetap kuat dan arus kas mereka tetap positif. Ini yang menjadi kekuatan bagi mereka ya. Rasio lancar 3,6 kali. Oke, press release-nya hanya keuangannya saja.
kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Jadi meeting dihadiri elektronik sebanyak 588 investor atau institusi dan 46 wartawan. Wah, ini banyak yang ikut nih. Yang ikut direktur utama, komisaris, dan lain-lain ya. Pertanyaan, nah ini kalau ada pertanyaan bagus kita bisa menggali informasi ya. Bagaimana dengan share buyback? Berapa banyak yang telah direalisasikan dan apa yang akan dilakukan perseroan terhadap saham treasury tersebut? Ini informasi yang bagus ya, karena pada tahun sebelumnya Ramayana melakukan buyback saham pada saat harganya drop. Oke, kita akan cari informasinya. Apa jawaban mereka ya? Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham perseroan melalui rapat umum luar biasa yang diadakan pada 14 April 2021 melakukan pembelian kembali saham perseroan buyback maksimum 5% dari modal di sektor perseroan atau sebanyak 354.800.000 lembar saham dengan alokasi dana sebesar 350 miliar termasuk biaya perantara pedagang, efek dan biaya lainnya. Adapun periode buyback adalah 18 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan rapat umum luar biasa atau paling lama tanggal 14 Oktober 2022. Oke. Berdasarkan laporan yang perseroan sampaikan ke OJK sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, perseroan telah melakukan pembelian kembali sahamnya sebanyak 85% dari target buyback tersebut dan sebanyak 300 jutaan ya lembar saham. Sampai sekarang perseroan belum mengambil keputusan mengenai penggunaan saham treasury tersebut. Perseroan masih memiliki waktu 6 bulan sejak berakhirnya periode buyback untuk menentukan penggunaan saham treasury tersebut dengan opsi dijual balik di bursa efek maupun di luar bursa efek atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan, pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas atau cara lainnya dengan persetujuan OJK. Jadi mereka belum memutuskan ya saham yang dibeli kembali ini nanti digunakan untuk apa. Jadi mungkin kita akan tunggu dari kabar dari Ramayana ya. Maka dipakai buat apa kita tidak tahu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah langkah yang diambil Ramayana dalam mengatasi penurunan kinerja selama pandemi? Nah, ini tadi kita sudah lihat ya. Mengoptimalkan penjualan online, mempertahankan keberadaan online, salah satunya supermarket yang mereka mempertahankan ya. Restrukturisasi penggunaan space, jadi sangatlah tidak produktif. Mengajukan keringanan biaya sewa kepada developer. Oh, jadi mereka mengajukan keringanan biaya sewa kepada developer. Perseroan juga mengevaluasi kembali melakukan penggunaan space untuk area penjualan masing-masing gerai yang tidak produktif. Dengan restrukturisasi tersebut diharapkan dapat membantu perseroan dengan menekan biaya-biaya yang tidak efisien. Jadi mereka melakukan mengajukan keringanan biaya sewa ya. Ini salah satu strategi yang bagus. Oke, remerchandising artinya apa? Menyadari lemahnya daya beli tren, maka perseroan berkesinambungan mencari alternatif berbagai barang yang menarik dengan harga yang kompetitif untuk dijual. Oke, melanjutkan konsep lifestyle mall. Oke, ini soal marketing ya, jadi kita lewatkan saja. Sampai dengan bulan Juni, perseroan telah mengkonversikan 22 gerai menjadi lifestyle mall. Oke, jadi mereka tidak hanya menjual sebatas toko trading, tapi mereka menjadikan ada hiburan, kuliner, dan berbelanja ya. Jadi gerai-gerai mereka ada lifestyle mallnya, jadi ada kuliner, hiburan. Jadi ini yang membuat daya tarik bagi Ramayana untuk tetap eksis ya. Tidak hanya belanja saja. Ini bagus. Ini strategi mereka untuk mempertahankan agar konsumen tetap belanja di Ramayana. Pengendalian biaya secara ketat. Telah mengendalikan setiap gerai ketat agar digunakan secara seefektif dan seefisien mungkin. Meskipun perseroan berhasil mencapai pertumbuhan penjualan 24%
Dibanding dengan tahun lalu, perseroan juga berhasil melakukan pengendalian biaya secara ketat. Ya, ini bagus ya. Mereka mengendalikan biaya. Pertanyaan berikutnya, berapa target penjualan Ramayana dengan sampai akhir tahun? Kita sudah lihat ya, kita lewatkan saja. Kita cari dulu apakah ada informasi yang penting. Tidak ada ya. Ini tentang PPKM dan ya kita lewatkan saja karena ini tahun 2021 ya public expose-nya. Apakah terdapat rencana pembukuan dan penutupan gerai di semester kedua? Apabila ada, berapa banyak gerai yang akan ditutup? Ini tadi kita sudah dapat informasinya, lewati saja. Bagaimana dengan tenan-tenan yang menyewa space milik Ramayana dan apakah berpengaruh terhadap pendapatan Ramayana? Ini juga pertanyaan yang bagus. Jadi ada beberapa brand yang menyewa space di gerainya Ramayana gitu. Pendapatan COVID-19 membuat lemah ditambah bla 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 bla. Ini soal ini. Dikarenakan yang para pelaku usaha yang menyewa space milik perseroan mengajukan keringanan biaya sewa kepada perseroan. Ini sama juga ya. Mereka jadi tenan-tenan di Ramayana ini mengajukan keringanan biaya. Oke. Tidak ada masalah sih. Soalnya kan berpengaruh dengan keuangan dan tadi kita sudah lihat keuangannya ya. Apakah pengembangan Ramayana Prime atau City Plaza tetap akan dijalankan pada tahun 2022 dan setelahnya? Wah, ini aku baru dengar nih ada Ramayana Prime atau City Plaza. Kita baca ya. Aku baru dengar nih, baru lihat nih. City Plaza atau Ramayana Prime. Perseroan akan coba mempertahankan keberadaan ruko, toko ya, atau market coverage karena perseroan yakin bahwa pandemi COVID-19 yang menyebabkan lemahnya ekonomi bla 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 bersifat sementara. Benar? Bersifat sementara dan sekarang sudah mencapai endemik dan bahkan Presiden Jokowi sudah sudah memberi info bahwa masker boleh dilepas di ruang terbuka. Perseroan telah berupaya untuk mengendalikan operasional toko dengan baik dengan mempertahankan efisiensi penggunaan biaya serta pengoptimalan penjualan online sambil tetap menunggu keadaan ekonomi membaik. Perseroan akan melanjutkan strategi transformasi bisnis dengan konsep Ramayana, Prime, dan City Plaza ke depan. Jadi intinya lanjut ya, tapi ini basa-basinya panjang tapi intinya lanjut. Gitu. Ini aku nggak tahu nih City Plaza atau Ramayana Prime ini apa, tapi kita akan tunggu kabarnya. Apakah ini bisa membuat omset mereka bertambah banyak atau laba bersih mereka bertambah banyak atau tidak. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan laporan keuangan semester pertama, laba usaha meningkat sangat besar dan pos apa aja yang berkontribusi signifikan atas peningkatan laba perseroan tersebut? Tentu saja pasti dari karena lebaran ya. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Bagaimana tanggapan perusahaan terhadap keberadaan e-commerce? Apakah perseroan akan masuk ke e-commerce dan mengurangi gerai ke depannya? Kalau aku pribadi ya, aku belanja baju lebih suka datang ke gerai dibanding e-commerce. Kecuali aku belanja yang benda sesuatu yang tidak dipakai di badan ya. Misalnya contohnya kalau yang tidak dipakai di badan bubble lamp misalnya, aku akan belanja online atau benda-benda yang aku repeat order yang udah tahu bentuknya seperti apa gitu kan. Aku akan belanja online. Tapi kalau untuk baju, aku lebih baik datang ke gerai. Aku sendiri yang atau orang-orang lain ya. Mungkin ada orang lain yang beli e-commerce bajunya malah kegedean, kekecilan, kan bisa begitu. Jadi menurutku gerai tetap harus ada. Nah, jawabannya ya, perseroan akan terus melanjutkan penjualan e-commerce. Sampai sekarang kontribusi penjualan online belum terlalu besar terhadap penjualan perseroan. Nah kan, secara data saja sudah terlihat. Akan tetapi perseroan tetap melanjutkan kerjasama dengan marketplace terbesar di Indonesia seperti Tokopedia bla 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 bla. Dan perseroan berharap dengan meningkatnya penjualan online tersebut dapat meningkatkan penjualan perseroan. Perseroan menargetkan penjualan online sampai akhir tahun dapat mencapai kurang lebih 2%. Lumayan, tapi masih kecil lah dari total penjualan perseroan. Perseroan akan tetap mempertahankan keberadaan gerai ke depannya karena pada saat keadaan mulai normal, penjualan offline akan kembali berkontribusi besar terhadap penjualan perseroan. Iya, karena aku pribadi lebih suka belanja offline. Karena aku bisa pegang bahannya, aku coba bajunya apakah kekecilan atau kebesaran dan segala macamnya. Tapi kalau untuk baju tidak perlu masuk e-commerce pun sudah untung besar. Tapi apalagi mereka masuk ke e-commerce itu mereka menambahkan omset dan laba bersih mereka ya.
Jadi ini pertanyaannya sebenarnya kurang ini juga, berpikir panjang kali ya, atau tidak mencari data gitu. Tapi kalau aku pribadi lebih suka datang ke gerai kalau beli baju atau belanja pakaian. Nggak tahu teman-teman yang lain lebih suka online atau offline? Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah perseroan ada rencana untuk launching aplikasi untuk perusahaan sendiri? Nah, ini dia. Untuk mencegah penyebaran bla bla bla, perseroan mengambil langkah untuk mengantisipasi bla 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 bla. Jadi kedepannya dengan menyediakan menu layanan pesan antar di aplikasi Ramayana Member Card dan aplikasi WhatsApp di masing-masing gerai Ramayana. Jadi mereka sudah melakukan digitalisasi ya. Jadi mereka tidak tertinggal kuno, meskipun mereka untuk kalangan menengah ke bawah, tapi mereka tidak tertinggal dalam hal digitalisasi atau IT. Ini informasi yang bagus, positif. Pertanyaan dari Andromeda ya, apakah perseroan mempunyai rencana untuk membuka offline store di luar negeri atau melakukan ekspor? Nah, mereka tentu belum memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis dan ekspornya ya, karena Indonesia sendiri masih banyak ruang untuk dibangun atau dibuka gerai-gerai baru. Jadi Indonesia itu kota besarnya baru dikit dan kota kecilnya itu masih banyak. Jadi ketika kota-kota kecil ini disuruh di Indonesia menjadi kota besar, tentu gerai-gerai Ramayana akan masuk juga. Nah, jadi ruang untuk pertumbuhan Ramayana untuk membuka gerai-gerai baru di Indonesia itu sangat banyak. Gitu. Oke, pertanyaan informasinya, pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kita informasi yang cukup bagus, cukup baik ya. Nah, ini dia. Kita udah lihat ya kekuatan Ramayana. Jadi kenapa Ramayana ini aku sebut sebagai perusahaan yang kuat, karena dari tahun-tahun sebelumnya memang mereka sangat kuat, apalagi uang kasnya itu sangat meluber ya. Dan untungnya mereka memiliki prinsip seperti kebanyakan orang, yaitu menghabiskan uang kas untuk belanja hal yang tidak perlu ya. Justru mereka menyisahkan uang kas mereka atau menyimpan uang kas mereka dalam jumlah yang banyak untuk dipakai di kemudian hari, apakah untuk membeli perusahaan baru atau menghindari krisis ekonomi. Dan ternyata keputusan mereka yang bijak, manajemen risiko mereka yang bijak ya, yang baik ya, yaitu menyimpan uang cash dalam jumlah yang banyak, triliunan, yang 3 triliun sampai 4 triliun mungkin, akhirnya menyelamatkan mereka dari kebangkrutan di tahun 2020 sampai 2021. Kita lihat ekuitasnya sampai berkurang ya, sampai berkurang mungkin 800 miliar kali ya, atau 400 miliar. Ini ya, 400 miliar berkurang. Di tahun 2021 berkurang 200 miliar. Jadi apakah Ramayana akan bangkit di tahun ini? Menurut teman-teman bagaimana? Ini ada peningkatan ini ya. Kita jangan lihat ininya, karena ini nih ya, ini omsetnya ya naik ya, dan laba bersihnya pun dari minus jadi positif ya. Kita jangan lihat di kuartal satunya untuk Ramayana. Kenapa? Karena kenaikannya itu di saat lebaran itu sangat signifikan. Bahkan misalnya di kuartal satunya ini hanya 30 miliar, nanti ketika lebaran itu bisa mencapai sekitar 400 miliar sampai 600 miliar. Jadi memang panennya itu di bulan-bulan saat ada lebaran atau Ramadan ya, saat-saat ada perayaan agama. Tapi paling banyak di saat lebaran atau Ramadan. Nanti kita lihat di kuartal keduanya ya, ini bisa berapa banyak. Tebakanku bisa di sekitar antara 400 sampai 600 miliar. Tapi kita nggak tahu. Kita lihat saja. Kemungkinan range-nya itu 400 sampai 600 miliar. Dan kita akan lihat harga sahamnya, histori harga saham yang kita akan lihat ya. Nah, ini histori harga sahamnya
Di tahun 2019 3 Mei mereka sempat mencapai di angka 1.700 ya, 1.700. Lalu setelah kena pandemi di 2020 harga saham mereka mencapai 500-an. Sekarang posisinya 700. Nah, karena kebijakan pemerintah untuk melonggarkan apa sih namanya, aktivitas masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali dan ekonomi mulai pulih. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah ini menjadi pilihan terbaik bagi kita semua untuk membeli salah satunya saham Ramayana ini? Dan apakah Ramayana akan bisa mencetak kembali keuntungan yang seperti sebelum-sebelumnya? Di tahun 2019, laba bersih mereka 600 miliar ya, sementara omset mereka 5,5 triliun, menghasilkan uang cash sebesar 1 triliun. Apakah mereka bisa langsung bisa pulih? Mungkin setengahnya saja lah ya, 2022-nya berapa? Kita lihat di kuartal 1 ya, pendapatannya ini 600 dikali 4 berarti harusnya kita anggap aja per kuartalnya sama ya. Kita anggap saja per kuartalnya sama ya, yaitu 600 dikali 4. 600 dikali 4, sementara 600 dikali 4 harusnya 2,4 triliun ya. Berarti di bawah 100 miliar ya. Tapi kan yang aku bilang tadi, di kuartal 2 kan ada lebaran, yang naiknya itu bisa berkali-kali lipat dari hasil yang kuartal 1 ini. Jadi kan aku bilang laba bersihnya itu bisa 500 sampai 600 atau 400 miliar ya. Berarti berkali-kali lipat, dan omsetnya juga berkali-kali lipat. Nah, apakah Ramayana bisa bangkit? Gitu. Apakah akan bisa kembali ke harga sebelum-sebelumnya? Tapi kalau kita lihat dari tabel kinerja yang sebelum-sebelumnya, menurutku pribadi, Ramayana akan kembali bangkit dan akan mencapai kinerja yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Mungkin tahun depan mereka akan kembali ya. Tahun depan mereka akan kemungkinan bisa mencapai 5,5 triliun. Kemungkinan sih. Atau mungkin 4 triliun. Tapi kita nggak tahu ya, kita lihat saja, kita tunggu di laporan kuartal keduanya mereka naiknya seberapa banyak. Tapi kalau kita lihat dari berita yang retail semua pada buka dan semua orang boleh pulang kampung dan ada pembelanjaan yang gila-gilaan, ya ini kita tunggu saja nih naiknya bisa sampai berapa. Oke, sekian video tentang pembahasan Ramayana ini atau RALS. Kalau misalnya kalian ingin mengkoreksi atau menambahkan informasi lagi yang tidak ku ketahui, boleh aja tulis di komen ya. Atau kalian mau request analisa saham lainnya, tulis juga di kolom komentar gitu. Ini dari keuangan ini ya kita bisa lihat dan kita bisa simpulkan bahwa memang Ramayana itu adalah retail paling kuat di Indonesia. Untuk khusus toko baju ya, itu mereka yang paling kuat karena uangnya banyak. Oke, sekian ya analisa tentang Ramayana atau RALS ya, RALS. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.